Halo, selamat pagi dan selamat datang kembali di channel ini di Mind Trading Institute bersama saya Leo Budi di dalam program Mindstock. Nah, program kali ini di Mindstock kita kali ini saya kedatangan trader cantik lagi nih ya. Kalau sudah berapa kali tidak ada trader cantik, kita kedatangan seorang trader cantik lagi. Namanya adalah Ibu Cindy. Tahu tua gak sih kalau gue mau manggil ibu? Nggak usah pakai ibu ya, Cindy aja. Oh gitu ya, oke. Nah, oke, kita panggil Cindy. Ini baru pertama kali loh ada seorang trader yang mau dipanggil nama. Biasanya Jadi, harus ada depannya. ya udah Fibonacci Cindy. Kepanjangan, udah Cindy aja. Oke, boleh. Oke, nah ini pertanyaan pertama nih ya. Siapa sih itu Cindy? Oke, Cindy ya, Cindy sekalian promosi ya, Cindy itu Fibonacci Cindy di Instagram. Oke, Ya, nanti kita tampilkan kok. oke. Saya Cindy, seorang trader, emang orang yang jatuh cinta sama yang namanya chart. Jadi saya seorang trader. Kenapa juga saya menjadi seorang trader? Karena saya senang belajar hal-hal yang dinamis ya. Maksudnya yang hal-hal baru yang dinamis saya suka, dan saya lihat dunia saham ini kan dinamis banget dan banyak yang bisa dipelajari lah dari dunia saham ini. Seorang Cindy adalah seorang yang dinamis dan suka saham. Suka grafik tepatnya ya. Boleh jelasin nggak? Dinamisnya kayak gimana sih? Dinamis ya kan? Ya mungkin kalau secara kamus bahasa Indonesia ya, dinamis dan statis mungkin ya biasa gitu ya. Kalau dinamis kan ada pergerakan gitu ya. Maksudnya jadi kita bisa ketemu hal baru setiap hari gitu ya. Kalau di dunia saham kan kita ngeliatin pergerakan harga setiap hari, dan trigger dari pembentukan harga sendiri itu kan tiap hari dinamis ya. Maksudnya yang menggerakkan harga itu tiap hari triggernya beda gitu. Jadi kita bisa mempelajari, oh ini naik ini turun kenapa, ini naik kenapa, ini kenapa bisa begini, ini kenapa bisa begitu. Jadi ya kan bukan analis sih, jadi kita sok-sokan jadi analis gitu ya. Oh ini kenapa begini, kenapa begitu ya, gitulah. Gitu ya. Ini ada hubungannya sama itu nggak? Sama pendidikannya nggak? Kan pendidikannya adalah S1-nya di teknik, S2-nya di ini MBA-nya MBA ekonomi atau Bisnis di ITB. Oh iya. Oke. Nah, itu ada hubungannya sih nggak sih sama trading yang sekarang? Sebenarnya hubungan sih kalau dari sekolah ya. Kalau S1-nya kan kebetulan ngambil teknik industri. Di teknik industri ini emang kita belajar sih yang namanya statistik. Tapi sebenarnya nilai statistik saya zaman dulu juga nggak indah juga ya. Karena menurut saya statistik ini ilmu yang susah juga buat saya gitu ya. Tapi di sini tuh kita belajar ilmu-ilmu umumnya dan bisa diaplikasikan sebenarnya sih ke trading gitu ya. Untuk nemuin kayak tren gitu lah, sebenarnya simpel-simpel dari statistik kepake banget di bursa gitu ya kok. Boleh nggak contohin sedikit? Contoh apa sih hubungannya statistik dengan di trading? Ya, sebenarnya statistik itu ilmu probabilitas ya. Jadi maksudnya probabilitas untuk melihat sesuatu cenderung naik, cenderung turun gitu. Nah nanti kita tambahin sama indikator momentum. Kan nggak di statistik ya. Kalau yang dulu saya ilmu statistik saya nggak sampai momentum gitu ya. Jadi ilmu statistik saya itu belajar probabilitas lah, kecenderungan gitu ya. Itu tuh kepake banget gitu buat kita ngelihat, oh ini harga cenderung apa, ini ada harga outlier atau apa gitu. Itu sebenarnya kepake banget gitu. Terus S2 sih kan di ITB ya, itu ngambil bisnis. Di situ kan kita belajar juga finance ya, karena kita di teknik itu belajar akun, kebetulan di S2-nya nggak belajar finance gitu. Jadi sebenarnya untuk baca LK ya jadi agak tahu-tahu lah gitu. Jadi kita masuk ke dunia yang kita bisa udah ada backgroundnya dikit-dikit, jangan sampai terlalu kosong. Jadi nggak terlalu kosong. Oke, nah ini mungkin agak dalam dikit ya. Kan setiap trader itu adalah newbie. Ya, every trader once a newbie kan. Jadi waktu awalnya mereka adalah newbie. Nah mungkin dong serta-merta langsung jadi bisa trader yang profesional kan? Bener kan? Oke, nah boleh tahu nggak kira-kira aha momennya itu akhirnya ngambil bisa sampai kayak hari ini seperti apa sih? Jadi maksudnya berarti dari awal kenapa ke saham gitu ya, dan sampai sekarang masih di saham gitu ya kira-kira ya kok. Jadi kalau
sebenarnya kan semua orang tuh kan kalau hidup harus punya passion ya kok ya. Kebetulan menemukan passionnya di dunia ini. Terus waktu pas pernah jatuh, wah nggak pernah ya, maksudnya trader mana yang belum pernah kecebur gitu ya di awal-awal dia trading gitu. Jadi tapi di sini kita tuh bisa belajar dari kesalahan juga gitu. Jadi kalau misalnya saya menemukan passion di sini dan saya pengen mengembangkan gitu. Jadi waktu awal sih sebenarnya waktu pas udah rugi itu boro-boro mau mengembangkan ya ada kepala pusing, uang hilang gitu ya, boro-boro mau mengembangkan. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, saya kalau udah di cut loss nih, perasaan kan udah tenang ya kok ya, baru bisa mikir tuh, oh ternyata cut loss itu obat mujarab gitu ya. Mujarabnya gimana kalau kita udah salah tapi kita bersedia untuk keseret-seret, nah itu kan lebih nggak bijak ya. Maksudnya cut loss itu penyembuh luka, daripada makin dalam lukanya ya udahlah disudahi saja gitu. Setelah cut loss ya emang ada break dulu ya, jadi mikir dulu, aduh ini uangku hilang, gaji berapa bulan nih. Dulu kan statusnya masih karyawan waktu dulu. Jadi aduh gaji gue berapa bulan nih hilang, tahu gitu gue beliin ini aja, beliin itu, ya udahlah pokoknya semrawutan gitu ya. Udah gitu saya lihat-lihat, wah ini tapi kalau dilihat-lihat ini menarik ya, maksudnya ada kok orang yang sukses gitu dari trader gitu, dari jadi seorang trader ya, karena di sini kan saya trader ya bukan investor. Ada kok orang yang sukses gitu dari trader. Terus kayak gitu ya udahlah coba deh beli bukunya aja gitu, beli buku buat belajar trading. Tapi ternyata kan memang saya ini orangnya nggak suka belajar, bukan nggak suka baca. Jadi baru berapa halaman, aduh ketiduran lagi, aduh ini cara satu-satunya cuman ya udah ada kolam berenang, gue berenang aja lah, udah sekalian gue berenang gitu. Jadi indikatornya itu belajar sendiri, learning by doing aja sama Google gitu. Misalnya ini indikator apa sih, coba dicari aja di Google gitu. Kan sekarang Google udah gampang ya akses semua, kita mau tahu apa bisa gitu. Nah gitu ya diaplikasiin sendiri sih, trial error dulu awalnya gitu. Jadi ini otodidak semua ya? Ya otodidak semua sih, maksudnya nggak punya guru atau apa gitu, semuanya serba otodidak aja. Karena saya pikir kalau kayak waktu saya cut loss tuh dulu kan zamannya Yahoo Mail itu ya, Yahoo Groups. Nah itu waktu kita udah cut loss, orang-orang tuh makin nyeremin. Kalau kita baca-baca kayak gitu mungkin nggak akan balik-balik itu uang ya, karena makin baca makin serem. Ya udah, cara satu-satunya belajar sendiri aja udah gitu. Oke. Nah sebelum terlalu jauh kan udah cut loss gitu kan, itu kan ceritanya kalau misalnya kita bilang kita jatuh, ini mungkin udah tergeletak gitu ya, bangkitnya gimana sih? Sebenarnya bangkitnya ya, kalau ini kan udah urusan psikologi ya, jadi maksudnya lebih ke psikologi trading ya. Kalau dulu kan awal-awal trading tuh benar tuh itu yang ada namanya yang orang sebut newbie lucky, itu benar adanya. Benar ada dulu zaman pertama kali main tuh kebetulan beruntung masuknya ke saham yang selalu naik. Jadi tiap hari pasti cuan maksudnya tanpa effort yang tinggi bisa cuan gitu. Nah udah gitu lama-lama kan ya ternyata newbie lucky tidak selamanya ya, lama-lama tidak newbie lagi gitu. Udah gitu ya udah saya cuma mikir kalau saya berhenti uang saya nggak akan pernah kembali gitu. Saya mikirnya gitu, berarti saya harus ngelakuin sesuatu nih biar uang saya kembali gitu. Saya harus balikin uang saya, nggak mau tahu gitu sih dulu awalnya. Terus di awal-awal jatuh itu kan saya punya beberapa teman dekat yang emang trader juga. Kita saling menguatkan lah, ibaratnya teman seperjuangan gitu kita ya, saling menguatkan gitu. Kalau kita berhenti di sini gimana nih ngebalikin uangnya gitu. Ya sama-sama ya saling menghibur aja. Terus kita harus gimana gitu. Apa yang harus dilakukan, meratap juga ya percuma ya. Maksudnya uangnya udah hilang, diratapi juga nggak kembali tiba-tiba gitu. Ya udah satu-satunya cara berhenti dulu. Kalau udah loss kita kan berhenti dulu. Pikir-pikir, kalau saya sih lebih cocoknya ngelihat kesalahan saya dulu apa ya. Jadi maksudnya saya gara-gara ini, saya belakang-belakang juga selalu review sih. Dari dulu sampai sekarang saya selalu menyempatkan diri untuk nge-review apa yang saya lakukan gitu. Maksudnya kemarin ini rugi gara-gara ini nih, untung gara-gara ini nih. Jadi kan kita bisa ngukur diri kita sendiri juga ya, maksudnya yang mana sih cara yang terbaik buat kita gitu ya, buat saya, bukan buat orang lain, karena orang kan profil resikonya beda ya kok ya. Nah jadi kita cari
ya metode yang paling sok gitu saat-saat itu trial error aja lama sampai nemuin cara sendiri dan trading system sendiri sih kok. Artinya memang kalau memang mau menjadi seorang trader harus punya waktu untuk melakukan review juga ya, belajar dari kesalahan terutama ya. Ya kalau saya sih gitu ya kok Kak. Jadi kayak yang saya masih lakukan sampai saat ini, kalau malam misalnya saya screening saham, saya screening dulu, oh ini ABCD, besok dibeli atau enggak, ya lihat besok. Jadi misalnya besok nih indikator pasarnya nggak enak, bisa regional misalnya -3, ya udahlah, udah ada ABCDE juga, ya udahlah saya tutup lagi gitu. Maksudnya jadi kita buat PR malam-malam, tapi nggak mesti kita beli besok gitu. Lihat juga sikon pasar. Nah ini dinamis kok. Oke. Jadi saya nggak akan maksa beliin. Sebelum masuk ke jauh nih, kita mulai satu-satu dulu nih ya. Jadi pada saat sebelum trading, apa sih yang dilakukan oleh seorang